Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wahida TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Awalan hamdan wa syukran ilallahi ta'ala alladhi qad a'tana rahmatan wa barakatan wa hidayatan hatta najtami'a fi hadzal waqtil mubarak. Saniyan hayya bina an nusalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi akhrajan nasa minadz zulumati ilan nur. Sebelum saya memberi kultum pada hari ini, saya berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendengarkan video kultum saya. Hari ini saya akan berkultum yang berjudul Amalan Kecil yang Mengantarkan Bilal bin Rabah Menuju Surga. Yang dimana kita ketahui Bilal bin Rabah adalah salah satu orang yang bersejarah di agama Islam, yaitu orang yang pertama kali mengumandangkan azan di muka bumi ini. Beliau juga adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau sering mengamalkan hal kecil tetapi manfaatnya sangatlah besar baginya, yaitu amalan yang dia kerjakan yaitu berwudu. Dengan berwudu menjadikannya salah satu penghuni surga, dan kabar itu didapatkannya ketika beliau masih berada di muka bumi ini. Dan hal ini dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari yang isinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal ketika sholat fajar, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling kau amalkan dalam Islam, karena aku telah mendengar gemercik sendalmu di tengah-tengahku dalam surga." Bilal pun berkata, "Aku tidaklah mengamalkan amalan yang paling kuharapkan di sisiku, kecuali aku tidaklah bersuci di waktu malam ataupun siang, kecuali aku sholat bersama wudhu, itu pun sebagaimana yang ditetapkan bagiku." Riwayat Bukhari. Dari tersebut dapat disimpulkan bahwa amalan kecil seperti wudhu dapat memberikan hadiah yang begitu besar, yaitu surga. Amalan ini sangatlah mudah untuk kita lakukan, dan banyak dari kita mengetahui manfaat-manfaat berwudhu. Bukan hanyalah amalan yang manfaatnya dapat pahala saja, tapi juga manfaatnya dalam kesehatan dan kebersihan. Dan masih jarang untuk kita, umat-umat muslim, mengamalkan. Bahkan ketika sholat saja, banyak dari kita yang menjamak wudhu. Apa salahnya ketika masuk waktunya sholat, kita berwudhu lagi? Jarak waktunya sholat ke sholat selanjutnya sangatlah, walaupun menunda waktu sholat mendekat, misalnya waktu zuhur dan waktu asar. Walaupun kamu menunda waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar, jarak di waktu sholat zuhur dan asar dapat hal yang bisa kita lakukan. Sementara di setiap sholat kita harus bersih dan suci, dan Allah menyukai hamba-hambanya yang bersuci terutama ketika berhadapan dengannya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan
menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ada dua cara untuk kita mensucikan diri. Yang pertama dengan mandi wajib. Mandi wajib membersihkan kita dari hadas besar. Yang kedua berwudu. Berwudu membersihkan kita dari hadas kecil. Ada 4 keutamaan wudu dalam Islam selain hadis tadi. Yang pertama, diangkat derajatnya. Terdapat hadis diriwayatkan Muslim yang inti dari hadisnya tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa dan mengangkat derajat bagi orang-orang yang menyempurnakan wudunya pada saat keadaan yang dibencinya. Seperti lagi keadaan seperti yang cuaca yang dingin, terus sebelum menuju ke masjid dan menunggu sholat berikutnya, seperti mengambil wudhu ketika mendekati waktu sholat. Yang kedua, menjadi perhiasan surga. Ini terdapat dari hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, wajahnya bercahaya pada hari kiamat. Terdapat dari hadis riwayat muttafaq alaih. Inti dari hadis tersebut, Rasulullah pernah bersabda pada hari kiamat umatnya akan bercahaya wajahnya dan putih bersih tubuhnya karena bekas-bekas dari wudhunya. Yang keempat, tidur dijagai oleh malaikat. Terdapat dari hadis riwayat Tabarani. Inti dari hadis tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika ada orang yang tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu, maka malaikat akan menemaninya saat ia tidur dan tidak akan meninggalkannya sepanjang malam, kecuali malaikat tersebut meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni orang yang tertidur dengan keadaan berwudu. Dan untuk manfaat wudu dalam kesehatan, salah satunya yaitu menghindari penyakit kulit, dijauhi oleh penyakit kulit yang ada. Ini saya di sini akan memberikan cerita tambahan, yaitu cerita tentang Rasulullah SAW dengan wudunya. Ini cerita ketika Rasulullah SAW mau perjalanan hijrah ke Madinah. Pada saat malam, Fatimah mendatangi Rasulullah SAW, seorang ayah yang sangat ia sayangi. Fatimah menangis terteguh setelah ia mendengar bahwa orang-orang kafir telah bersumpah akan melukai bahkan membunuh ayahnya. Fatimah pun berkata kepada ayahnya sambil meneteskan air mata, "Wahai ayahku, orang-orang kafir berjanji akan melukai ayah. Mereka berjanji atas nama Manna, Lata, dan Izzah untuk berlomba-lomba membunuhmu, wahai ayah." Rasulullah SAW pun berkata kepada anaknya dengan tenang, "Wahai anakku, tidak perlu khawatir. Allah sudah mengampuni ayah, janganlah bersedih. Usap air matamu, nak. Sekarang ambillah air di sana," minta Rasulullah SAW kepada Fatimah. Setelah Fatimah mengambil air tersebut, Rasulullah SAW menggunakan air tersebut dengan berwudu. Terus beliau keluar dari rumah, berjalan seperti biasa, dan tidak ada satupun orang yang melihatnya. Padahal di rumah pada saat itu rumahnya sudah terkepung oleh orang-orang kafir. Karena beliau tidak ada yang melihatnya, Rasulullah SAW pun melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Inti dari kultum saya hari ini ialah ketika kita mau mengamalkan hal kecil, itu akan membawa kita memiliki suatu hal yang besar. Jadi marilah kita sama-sama mengamalkan hal-hal yang kecil yang akan membawa kita dalam kebaikan. Mungkin hazam ini wabillahi kalau ada tutur kata yang salah atau kultum saya yang masih kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.